Boleh bawa makanan di sini, bisa saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasahbihi wa rasulillahi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan wa rasulullahi wa yang hormat pada saat ini kami hormati Ibu Dr. Nurul Amin selaku penilai, dan kami hormati segenap profesor dan doktor Sivitas Akademika UIN Malaysia beserta staf yang kami hormati Wakil Direktur DMJO Pak Dewan serta Pak Rodi Dr. Jamila, kami hormati juga Ibu Dr. Nina Haja, kawan-kawan seperjuangan baik semester 3 maupun semester 1 yang hadir pada kesempatan yang berbahagia dan bersemangat. Izinkan kami untuk mempresentasikan proposal disertasi kami yang berjudul Manajemen Risiko dalam Penanggulangan Bullying berbasis Nilai Pendidikan Islam di SMP ITC Harapan Kepahyang Provinsi Papua. Jadi sebelum kami buka, mohon izin tadi Prof. Kartini dan Bu Dr. Jamila berkandung, kami ingin berbantu juga sedikit, mohon izin Ibu. Kami coba menebar cahaya, burung bernyanyi di dahan cemara, ilmu dibawa dalam hati yang setia, semoga pertemuan ini membawa berkah dan rahmat. Amin ya Allah. Yang terbaik kami dalam rangka mengambil judul ini, manajemen risiko dan penanggulangan bullying ini, dari data yang kami dapat hasil dari penelusuran kami di KPI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu lebih kurang sepanjang tahun 2023 sampai 2024 lebih kurang 3.800 kasus perundungan yang ada di Indonesia, di mana 30-45%-nya itu terjadi di lembaga pendidikan, dan 15%-nya atau 573 kasusnya itu melibatkan guru, siswa, dan tenaga pendidikan. Kemudian hal ini juga terjadi di kami secara pribadi, di mana salah satu anggota keluarga mengalami bullying di sekolah yang kami teliti di SMP IT Cahaya Harapan ini. Dan sepanjang kami lihat dari pihak sekolah, belum ada mekanisme atau metode yang terukur, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah Islam itu mengedepankan sifat ihsan, ukhuwah, adil, kemudian nahi amar ma'ruf nahi munkar, itu belum terimplementasi secara jelas dalam rangka metode-metode akan menerima dari penanganan bullying khusus yang ada di SMP itu Harapan. Sehingga kami tertarik sehingga mengangkat judul sehubungan minggu ini. Nah, mungkin Ibu Dr. Nurul Amin mungkin kami sampaikan sedikit. Kemarin di bulan November di Indonesia itu di SMAN 72 Jakarta terjadi pengeboman rakitan. Itu ya setelah diteliti bahwa yang bersangkutan ini adalah korban perundungan atau korban bullying. Jadi semakin mempertebalnya kami bahwa sebuah bullying di dunia pendidikan ini belum bisa diselesaikan secara tuntas, sehingga kami tertarik dan banyak untuk meneliti hubungan bullying ini di daerah kami khusus, dan harapan kami ke depan bisa digunakan sebagai model bagi sekolah-sekolah Islam lainnya. Kemudian Bapak-Ibu yang saya hormati, bullying tidak hanya merupakan persoalan nasional terkhusus di Indonesia, tetapi juga persoalan personal.
menurut laporan UNESCO itu dari responden 1052 responden itu 16%-nya terjadi di sekolah, bahkan 26 orangnya meninggal dunia, bahkan luka ringan, luka berat, bahkan ada yang meninggal dunia. Makanya kami lihat memang nilai-nilai Islam terkhusus belum terintegrasi ke dalam mekanisme manajemen risiko. Dengan kata lain, ada jarak atau gap antara nilai-nilai tersebut dengan sistem yang sudah ada. Kemudian hasil perusahaan literatur kami juga menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang menggabungkan, yaitu garis manajemennya atau di ISO 3100, kemudian dihubungkan dengan metode post-develop serta nilai-nilai Islam secara komprehensif. Inilah riset gap yang ingin saya bikin nantinya, sehingga bisa bermanfaat kepada dunia pendidikan. Itu harapan kami ke depan. Kemudian fokus dan tujuan kami, fokus ini adalah menganalisis dan mengembangkan manajemen risiko bullying melalui tahap besar yang mulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaannya nanti, kemudian evaluasi semuanya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, penelitian saya meliputi bagaimana perencanaan kebijakan teori Islam ini dilakukan, kemudian bagaimana proses implementasinya nanti melalui post-develop, dan bagaimana evaluasinya, dan akhirnya bagaimana model konseptualnya dapat dirumuskan. Kemudian tujuan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang sudah ada, tetapi juga menghasilkan model-model kebijakan preventif anti-bullying berbasis nilai-nilai Islam yang sistemik dan implementatif. Kerangka teori yang dibangun nantinya atas 3 pilar utama, yang mana yang pertama adalah teori perilaku sosial, dan yang kedua yang menjelaskan bahwa bullying terjadi melalui proses modeling, observasi, dan reinforcement. Yang ini akan membantu saya untuk mencari serta menjelaskan akar perilakunya. Karena setelah kami lihat juga, biasanya para pelaku bully ini dulunya merupakan korban bully. Jadi itu yang kami dapatkan sementara dalam data-data awal yang kami peroleh. Yang kedua adalah manajemen risiko 31.000 yang memberikan struktur sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memperlakukan serta memonitor risiko. Pendekatan ini nantinya mengubah bullying ini dari sekedar kasus menjadi risiko yang institusional. Kemudian yang ketiga itu post-development, itu menjadi fondasi fungsi manajemen pendidikan nantinya. Di dalam penelitian ini setiap fungsi tersebut saya integrasikan dengan nilai Islam seperti tauhid, amanah, syura, ihsan, ukhuwah, dan adil, sehingga fungsi manajemen tidak hanya teknis tetapi juga bermoral serta bernilai. Nah, integrasi antara ketiga teori nantinya harapan kami akan menghasilkan pendekatan yang menyeluruh antara perilaku, manajemen risiko, dan nilai-nilai Islam itu tadi. Kemudian kesenjangan, kebaruan, dan fondasi model. Berdasarkan penelitian terdahulu, saya menemukan bahwa pendekatan terhadap bullying masih bersifat moralitik dan parsial, minim basis data risiko, kurang sistemik, dan tidak mengintegrasikan teori manajemen modern dengan nilai-nilai Islam. Sudah banyak penelitian, tetapi mungkin kaitannya dengan basis-basis keislaman masih sangat-sangat sedikit sekali. Kemudian kebaruan penelitian ini adalah lahirnya model post-develop Islami berbasis risiko sebagai model kebijakan preventif yang melakukan manajemen risiko, struktur manajemen, dan nilai-nilai Islam. Kemudian ini tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga memberi arah implementatif melalui post-develop sekaligus menghadirkan etika Islam sebagai landasan operasional. Kontribusi yang kami harapkan nantinya itu menjadi model yang komprehensif dan replikatif untuk sekolah-sekolah Islam terpadu lainnya.
Metode penelitian itu kami menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan desain studi kasus. Dan mohon maaf Bu Dr. Nurul, jadi kemarin ada perbaikan dari pembimbing kami yang belum sempat kami masukkan. Jadi kami menggunakan pendekatan kualitatif global theory dari Charmas, itu nanti belum kami tambahkan, mohon maaf, mungkin kami sampaikan sedikit. Kemudian lokasi penelitian ini di SMPIP saya Bali, Kepahyang, Regensi. Subjek penelitiannya meliputi kepala sekolah, seluruh dewan guru, wakil kesiswaan, guru, seluruh guru ya, dewan guru, kemudian guru BK, konseling, wali kelas, siswa, serta orang tua, korban bullying yang masih aktif sekolah maupun yang sudah alumni atau sudah tamat dari sekolah tersebut. Kemudian penutup, sebagai penutup besar harapan kami bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam terkhusus dan pada umumnya dapat digunakan dalam upaya membangun lingkungan sekolah yang aman, berkarakter dan berkesinambungan. Juga masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan dari dosen penilai, khusus Ibu Dr. Nurul ini nantinya agar lebih baik proses penelitian kami ini ke depan. Mungkin itu saja, walaupun sebelum ditutup, mohon izin berpantun satu lagi. Jika hari hujan turun perlahan, belum basah mengalirkan doa. Ingin dibahas dengan penuh kesabaran. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Kami lagi wahyu hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembacaan saya terhadap 96 pages proposalnya, bagus amat tulisannya ya. Kurang pada asasnya itu saya lihat ada topik kalau dari dianya itu cukup bagus. Karena saya kerja bapak dengan kemudian di mana kita bukan hanya membicarakan tentang how you stop bullying juga, tetapi kerja bapak, pemahaman saya terhadap kerja bapak adalah melihat kalau dalam bahasa Inggrisnya kita lihat sebagai how to govern a school that is values actual work. Karena kita lihat dari sekolah Islam, bullying ini cukup relevan nggak sama dari Indonesia. Cuma Indonesia hari-hari ada kasus-kasus bullying, dan UNESCO juga menunjukkan amat berat isu-isu bullying. Tetapi gimana kalau bullyingnya itu terjadinya di sekolah kita, agama kita yang seringnya dibicarakan tentang yang terbaik, amalan-amalannya cukup bagus, nilai-nilainya itu. Jadi gimana kalau masih ada kasus-kasus bullying? Jadi pendapat saya, bapak ini cukup amat bagus dan pada sama idea bahwa kita itu adalah bridging the gap between the modern bureaucracy yang ada agenda ISO atau Koordinat sama Islamic ethics. Ya, yang jelas cukup bagus, dan juga jelas kelihatan. Cuma apa yang dibicarakan pada jadwal sebelum ini boleh disebut sampai juga hampir sama. Oleh yang demikian, saya cuma mau ambil masa 5 menit menambah to add on what that previously discussed by our fellow is highly important. What I want to add on, number one, will be 3 things. Ya, saya gabung bahasa Indonesia saya masuk belum cukup bagus. Never mind ya. Pertama, perlu yang ada dalam penulisannya itu bahasa Indonesia. Jadi ilmu kita, ini mengangkat penulisan bahasa Indonesia, mengangkat ilmu bahasa Indonesia. Jadi Bapak beri saya minta harusnya ada konsistensi dalam bahasa dan penggunaan terminologi dalam penulisannya. Jadi
Ya, saya lihat dalam tulisan Bapak ini kan ada perkataan bullying, ada perkataan parenting style. Tadi presentation Bapak juga Bapak bilang perundungan. Ya, harus bertanya dari stage pertama. Dia persisten, konsisten. Karena perundungan itu bukan hanya formal academic di Indonesia, tetapi juga ada konteksnya, ada maknanya in sociology. So please maintain from page 1 until the end, use bully itu sebagai perundungan. Kedua itu ada di chapter 2 di 2.2.2 faktor keluarga itu. So satu paragraf itu hanya bahasa Inggris. Jadi harus ditekannya ke bahasa Indonesia karena yang sedikit sopan so itu ada di English, ada maintain consistent so it's academically wise and beautiful and well treated. Akan translate kalau bahasa Indonesia akan translate ke bahasa Inggris. Jadi kekal. Kalau tesisnya itu, karena tesis saya di National University semuanya harus bahasa Malaysia, bahasa Melayu, tetapi jurnalnya juga bahasa Inggris. Jadi perkongsian ilmu itu enggak hanya domestik, tapi masih global. Okay? Perundungan, victimization mungkin dijadikan imunisasi, struktur, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau meminta mungkin skop Bapak memang bagus, tetapi masih terlalu besar karena ada teori bersama social behavior. Teori kedua, the management risiko atau the ISO. Ini teori ketiga juga teori perskop dengan disability itu luas. Kan Bapak mau keluarkan dalam Bapak punya research objektif dalam tempat itu kita mau ada konseptual. Dan kita harus ingat, PhD kita ini, S3 kita ini harus replicable. Jadi kalau ada tiga itu kan satu teori itu mau lihat yang lain, satu teori itu mau lihat yang lain, satu teori itu mau lihat yang lain. Jadi kita sepertinya Ibu Syazri bilang PhD ini harusnya inject. Jadi make it smaller, decide, choose back which one is more precisely to tackle your topic, and then you add on your own word to build your conceptual so other people can use that thing. Katakannya bila disiap ini, orang Malaysia bilang, konsepsinya Pak Dedi ini dia boleh guna untuk tesisnya juga. Jadi it's very critical. Tesisnya itu harus gitu ya. Objektifnya ada 4, mungkin lebih sesuai digabungkan pada 3, lebih impactful. Lepas itu saya mau juga bicara, tadi Bapak bilang mau bertanya kepada grounded theory. So you look back and decide di mana bahagian gap sama bahagian research objective masih itu reflect penggunaan metodologinya itu grounded theory. Justify. Sebenarnya kalau Bapak boleh matching kan kita ada gap problemnya. You address it wonderfully. Tetapi gap ini harus memerlukan 3 tahun PhD untuk selesaikan. Jadi gimana dimensinya? Kalau gap ini satu, apa objektifnya? Dan daripada objektifnya itu apa metodenya? Harus matching gitu. Jadi sebelum ini saya melihat adanya interview, adanya analisis dokumen, adanya partisipasi. Jadi yang mana satu dulu? Yang mana satu kedua? Selalunya interview kita yang ketiga, analisis pertama mungkin dokumen, partisipasi, itu barunya interview mendalam. Tapi kalau Bapak mau buka grounded theory, di mana? Suasana di mana? Itu saja. Yang terakhir, mungkin topiknya, title-nya itu kita tukar sedikit. Karena kajian-kajian kita itu sering terhubungan kepada keyword search. Orang Google it's our new topic. Jadi kalau Bapak ada risk management itu kayaknya seperti financial. Kita sering lihat financial, saya pernah dari bank di banking itu risk management itu banking. So perhaps you might change mungkin kepada budaya. Mungkin rekayasa budaya sekolah, integrasi ISO 3 sama Koseko berbasis nilai Islam untuk perlindungan mitigasi perlindungan. Jadi dia memang disebut untuk tidak banking. Alright, itu saja. Terima kasih ya. Foto dulu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Akmi ya. Bagus sekali ya masukan dan komunikasi kami. Semoga Pak Dedi